Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yehezkiel, dan ini sudah tema yang ke-20 ya. Dan kita masuk kepada langsung bagian ketiga ya. Kita selalu menganalisis kitab ini dengan prinsip trilogi. Jadi kita bagi kitab Yehezkiel yang 48 pasal ini menjadi 3 bagian ya, dan yang pasal 1 sampai 24 itu bicara tentang teguran ya. Kalau dilihat Yehezkiel suruh makan kitab itu, di situ dalam kitab itu ada ratapan, keluh kesah, rintihan ya, artinya firman atau suara kenabian yang menegur orang Israel yang kita tahu tinggal hanya waktu saja ya. Raja Sedekia itu raja yang terakhir memerintah di Yehuda ya, dan dia hanya 11 tahun memerintah dan kerajaan itu runtuh. Israel dibuang ke Babel, bait suci dihancurkan, istana juga hancur, rumah-rumah juga, temboknya juga hancur, istananya rumah-rumah pembesar juga hancur. Jadi betul-betul reruntuhan lah ya kerajaan Yehuda itu. Jadi Nabi Yehezkiel sekalipun dia sudah dibuang ya sebelumnya, karena dia di zaman Yoyakin, dia sebelum Sedekia dia dibuang ke Babel, tapi dia memberikan suara kenabiannya dari pasal 1 sampai 24 yang intinya suatu teguran, nasihat ya, suatu keluh kesah lah ya terhadap kejahatan Israel ya, penyembahan berhala, ketidakadilan sosial dan sebagainya. Yang kedua, bagian kedua itu dari pasal 25 sampai 32 itu bicara soal nubuat bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa sekitar Israel itu ya. Kita nggak bahas dulu ini, kita langsung bahas bagian ketiga di pasal 33 sampai 48. Kita masuk ke pasal 33, ini temanya Yehezkiel sebagai penjaga. Ini bagian firman Tuhan yang mengungkapkan atau menyatakan bahwa sekalipun Israel sudah hancur, baik kerajaan utara ya, itu yang 10 suku itu dibuang ke Asyur, bahkan menyebar kemana-mana dan tidak balik. Kemudian kerajaan Yehuda juga tahun 586 itu sebelum Masehi dibuang juga ke Babel. Pokoknya hancur lah, itulah ya. Runtuh habis itu ya, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Yahweh kepada Abraham itu. Nah, dalam kondisi sedemikian inilah suara kenabian Yehezkiel dari mulai pasal 33 sampai 48 menyatakan bahwa akan ada pemulihan ya. Bagi Tuhan tidak ada susah memulihkan, walaupun sudah nanti kita lihat di pasal 37 ada yang udah tulang-tulang kering itu yang diumpamakan Israel seperti tulang-tulang kering ya, bisa juga dipulihkan ya. Persoalannya pembuangan Israel itu adalah bentuk penghakiman atau disiplin. Nah, banyak orang berpikir kalau penghakiman itu selalu sisi negatifnya, yaitu apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Betul memang ya, umat Tuhan terkena itu. Apapun yang ditabur oleh umat Tuhan itu yang dituainya. Bahkan di zaman perjanjian baru juga apa yang orang menabur dalam daging, kata Paulus, yang menuai dari kedagingannya itu. Kalau orang menabur dalam roh, dia menuai juga damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Nah, penghakiman bukan cuma itu. Saya sudah berkali-kali membaca ayatnya ini, tapi barangkali kita baca lagi lah ya. Yesaya 26, karena saya lihat banyak juga orang hanya berpikir bahwa penghakiman itu yang negatifnya, yaitu suatu penghukuman ya. Coba dulu kita melihat Yesaya 26 ayat yang ke-9 ya. Bagian yang bawah itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, jadi apabila Tuhan datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Inilah sisi positifnya, sisi di mana penghakiman atau penghukuman itu sebenarnya bermaksud koreksi, pemulihan ya. Hanya ya pemulihannya tentu ada yang ditabur orang ya, itu tuainya juga dulu ya. Bukan berarti pemulihan itu
ya bebas daripada semua disiplin, nggak begitu, ya. Nah, jadi Israel dibuang ke Asyur sebagian, ya, kerajaan utaranya, dan yang apa, kerajaan selatannya yang 2 suku itu, ya, Yehuda dan Benyamin, itu dibuangnya ke Babel. Itu bentuk disiplin, suatu ajaran Tuhan, bentukan, karena Tuhan mengasihi Israel, karena tetap itu bangsa kan keturunan Abraham, ya, tetap Tuhan punya perjanjian, dan bahkan sudah bikin perjanjian dengan Musa itu di Gunung Sinai. Itu tidak akan tuh, walaupun Israel melanggarnya, Tuhan bikin yang baru lagi nanti, ya, untuk pemulihan. Pedenya intinya, ajaran, bentukan, disiplin, penghakiman tetap ada sisi positifnya, agar Israel mengenal apa yang benar, ya. Nah, inilah di bagian ke-30, pasal 33. Ceritanya tidak usah kita baca, ya, Bapak Saudara bisa baca sendiri ini dari pasal 33 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-20. Ini bicara tentang Yeskil yang ditetapkan Tuhan menjadi penjaga. Kalau istilah penjaga itu Ibrani itu istilahnya sapah, itu untuk Yeskil untuk melihat situasi Israel, khususnya kerajaan Yehuda, ya. Spy itu artinya seperti kayak spionase itu, ya, mengamati gitu, ya, melihatnya ada apa ini. Dan juga menjaga bangsanya itu. Maksudnya apa ini? Yeskil diangkat menjadi penjaga. Karena begini, Tuhan bilang, firman Tuhan, kalau datang pedang akan menghakimi umat Tuhan. Nah, Yeskil itu sebagai penjaga, dia harus kasih tahu, kasih peringatan kepada bangsanya, ya, bahwa ada pedang, ada penghakiman ini dari Tuhan. Dengan maksud diperingati bangsanya supaya bertobat, agar jangan datang pedang itu. Kalau misalnya orang itu nggak mau bertobat, datang pedang, dia mati, yang penting Yeskil sudah sampaikan peringatan itu. Yeskil nggak apa-apa, dia fungsinya sudah sebagai penjaga. Saya sudah peringatkan kamu, tapi kamu nggak mau, ya kamu mati sendirilah, ya, urusan darahnya urusan kamu. Tapi misalnya Yeskil lalai, dia nggak kasih tahu kepada bangsanya bahwa pedang datang. Nah, memang bangsanya akan hancur karena pedang itu, tapi, nah ini dia, nyawanya orang-orang bangsanya itu akan ditanggungkan kepada Yeskil itu. Ngeri nih, tugas menjadi penjaga ini nggak main-main, Bapak Saudara. Jadi kita perhatikan, ya, ayat yang ke ini, ya, ayat yang ke-6, ya, kalau misalnya penjaga ini Yeskil tidak menyampaikannya. Saya baca, ya, sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, melihat dia penjaga itu, ya, tapi tidak meniup sangkakala, memberikan peringatan kepada bangsanya. Dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, kalau begitu, ya. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, bangsa itu. Tetapi kata Tuhan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Nah, ini tanggung jawab ini sebagai penjaga ini dan main-main ini, ya, Bapak Saudara. Kalau kita ngomong orang nggak dengar nggak masalah. Yang penting kalau kita melihat ada penghakiman, ada pedang, ada penghukuman kepada bangsa. Tentu kalau dalam kekristenan, ya, ke dalam kekristenan lah. Kalau ada peringatan Tuhan, kalau kita tidak sampaikan itu, ya, maka darahnya dituntut kepada kita. Tapi apakah kita diangkat sebagai penjaga atau tidak, nanti saya mau jelaskan dulu ini sebentar, ya. Pendeknya itulah tugas Yeskil sebagai penjaga, ya. Dia harus jaga, ya. Dia harus mengawas, kayak mengamati kondisi, ya. Dia harus melihat, punya penglihatan, namanya juga nabi, ya. Nabi itu pelihat di zaman dulu, ya. Mesti melihat ada pedang, ya. Langsung cepat kasih tiup sangkakala, kasih peringatan kepada bangsa, ya. Kalau soal didengar atau enggak itu nggak masalah, itu kan urusannya dia, kalau mau dengar atau enggak. Tapi masalahnya tugas penjaga ini harus berawas-awas gitu, dia mengamati, berawas-awas, melihat, ya. Oke lah, ceritanya sederhana,
ya. Tapi mari kita lihat aplikasikan langsung saja ke dalam dunia kekristenan saat ini, di sini, di mana kita hidup sebagai umat Tuhan. Ya, bagaimana ini? Tugas sebagai penjaga secara khusus itu dipercayakan kepada apa yang Alkitab bilang kawanan kecil dalam dunia kekristenan. Dan kekristenan adalah sistem besar, ya. Tapi ada yang kepadanya Bapa di sorga memilih, memberikan gratis itu ya, kerajaan sorga itu. Nanti saya jelasin itu, mengenai itu. Kawanan kecil ini diberikan tugas ini sebenarnya, penjaga. Mari kita lihat dulu ya, ayatnya dulu ya. Lukas 12 ayat 32, saya baca aja langsung di sini. Ini konteksnya mengenai kekhawatiran ya. Yesus sedang bicara, mengajarkan jangan kamu khawatir soal makan minum, soal apa semuanya, burung yang nggak nabur pun juga ada makanan dan sebagainya. Jadi udah gitu ayat 31, cari dahulu kerajaannya yang penting ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan secara khusus Yesus tambahkan. Dia bicara kepada kawanan kecil, kalau dibilang sini ya. Ayat 32, saya baca ya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Artinya kerajaan sorga. Ya, sorga yang berbentuk kerajaan. Karena dalam kekristenan ada yang saya sebut sorga dongeng. Sorga dongeng itu begini. Para pemimpin agama dalam kekristenan suka ngomong, pokoknya masuk surga, percaya Yesus masuk surga, nanti kita dievakuasi ke suatu tempat nun jauh di sana, nggak tahu di mana. Pendeknya itu surga, jalannya dari emas, katanya apa sebagainya, macam-macam cerita. Terus kita akan nyanyi-nyanyi di sana terus selama-lamanya. Bayangkan saudara, selama-lamanya nyanyi terus, ya, memuji menyembah Tuhan di sana. Bahkan ada pengkhotbah yang latar belakang pemusik itu. Ya dengar dia khotbahnya, dia bilang, oh di sana nggak ada lagi khotbah, karena khotbah membosankan. Jadi di bumi ini udah bosan dengan khotbah. Nanti di surga itu nggak ada lagi khotbah. Kita hanya nyanyi selama-lamanya. Waduh, saya bilang kayak nggak ada kerjaan aja. Ini surga dongeng. Karena surga yang di Alkitab nyatakan itu di Wahyu pasal 4 pasal 5, saudara bisa lihat itu. Itulah surga yang berbentuk kerajaan yang tugasnya luar biasa. Kalau saudara baca Wahyu pasal 4, pasal 5, itu di situ tata itu, di situ surga itu kan diciptakan Tuhan dan dia menaruh tatanya di situ. Surga itu berbentuk kerajaan. Di situ ada malaikat-malaikat itu ada juga, tapi di situ ada 4 makhluk dan 24 tua-tua. Ini simbol ya, karena kita bahasa simbol lah. Ini simbol daripada imam-imam dan raja-raja ya. Tua-tua itu raja-raja, 4 makhluk itu imam-imamnya ya. Tugasnya apa? Di Wahyu pasal 5 ayat 10. Nanti dia akan memerintah di bumi. Karena rencana Bapa di sorga itu bumi, bukan sorga. Kita nggak dievakuasi ke sana kok. Ya. Kita akan memerintah. Ini kawanan kecil yang kepadanya Bapa sudah berkenan memberikan kerajaan. Akan memerintah di bumi. Dengan tubuh yang baru ketika Yesus datang. Kita dimuliakan kawanan kecil yang memerintah di bumi. Untuk apa memerintah? Itu Roma 8 ayat 19 sampai 21 menjelaskan. Untuk memulihkan ciptaan. Tapi tentu datang dulu penghakiman itu, ya. Nah, jadi surga yang sesungguhnya Alkitab bilang itu adalah berbentuk kerajaan di mana hanya ada imam-imam dan raja-raja yang kepadanya Bapa di surga memberikan itu, yang akan berfungsi melayani di bumi. Bukan dievakuasi ke sana bayi-bayi rohani lah yang penting percaya Yesus masuk surga. Itu surga bohong itu, nggak akan terjadi yang seperti itu ya. Kita akan mendapat tubuh baru seperti tubuh Yesus, tubuh kebangkitan. Kita dinyatakan di muka bumi ini ya. Kalau Roma 8 suruh baca tuh ayat 21. Putra-putra Elohim akan dimanifestasikan, dinyatakan. Seluruh makhluk saudara mengeluh, menantikan saat di mana putra-putra Elohim, kawanan kecil ini dinyatakan di sidang kepadanya diberikan kerajaan. Jadi kerajaan surga ditegakkannya di bumi. Nah, bukan kita dibawa ke kerajaan. Makanya Yesus bilang, datanglah kerajaanmu. Datang dari mana? Dari dimensi surgawi turun ke dimensi bumi.
Kalau ilmuwan bilang ruang dan waktu. Kalau Yerusalem baru juga itu kota itu ya, suatu pemerintahan, kingdom, turun juga. Jadi siapa-siapa ada lagi ajaran di dalam Kristen diangkat ya, rapture. Diangkat kemana? Ya emang karena bumi ini adalah warisan kita. Nah, maksudnya firman Tuhan kan Yesus bilang, berbagai orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki apa? Surga? Bukan. Memiliki bumi. Karena memang bumi ini tempat di mana rencana Bapa. Perhatikan aja Kejadian 1 ayat 26 28 itu. Marilah kita menciptakan manusia supaya segambaran kita dan supaya mereka menaklukkan atau berkuasa, berotoritas atau mengatur ini bumi ini. Segala sesuatu yang merayap di bumi harus ditaklukkan, dikuat. Karena di bumi ini kan ada juga setan, bukan ada juga, memang ada setan ini suara jahat itu semua. Jadi J.S.K. suruh jadi kembali lagi kita ke kawanan kecil ya. Kawanan kecil mendapatkan tugas sebagai penjaga. Bicara kepada dunia kekristenan. Jadi sudah lihat ya, dalam dunia kekristenan, kalau Paulus bilang dalam rumah yang besar ada banyak perabot. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada juga yang dari kayu, tanah, jerami. Nanti suatu kelak akan dilihat. Dunia kekristenan ini akan dihakimi, dilihat nih mana yang emas, mana yang kayu ya, mana yang mana yang gadis bijaksana, mana yang gadis bodoh ketika kedatangan Tuhan itu. Dia datang sebagai hakim untuk dan yang dihakimi umatnya dulu. Dia datang di situ, ada di situ perumpamaan talenta, ada yang punya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, yang ini semuanya hamba Tuhan ini, ya. Hanya dipercayakan ini 1, ini 2, ini 5. Yang 2 dan 5 ini mengembangkannya menjadi 4. Ini sama aja 2 kali 100% ini. Yang ini 5 jadi 10. Yang ini enggak. Ngalas dan jahat dia ini, yang ini. Ada lagi perumpamaan pukat, Matius itu loh. Matius itu bicara soal kingdom, pengajaran tentang kerajaan. Matius 13 itu ada tentang pukat. Kerajaan surga itu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ditarik dulu semua ikan-ikan. Tapi nanti dipilih mana ikan-ikan yang baik, mana yang tidak. Begitu lalang dan gandum, dibiarin dulu tumbuh. Lalang itu sama dengan gandum, maksudnya lalang itu orang Kristen. Sama dengan gandum, ya. Hanya lalang ini ya, yang menyesatkan. Nanti kita lihat ya apa di dalam kekristenan yang menyesatkan. Saya harus sampaikan ini karena ini peringatan. Ya. Ada pedang akan datang dalam kekristenan. Kita harus ngomong itu. Kalau enggak nanti soal kita didengar atau enggak masalah, Bapak Saudara. Enggak masalah. Karena tugas kita bukan supaya kita ngomong didengar. Enggak ada itu. Tugas kita yang penting memperingatkan. Hei, dunia kekristenan, engkau akan dihakimi, ya. Pedang datang. Kapan? Ketika Tuhan Yesus datang itu. Dia nggak bawa saudara ke dunia kekristenan seluruhnya, dibawa, dievakuasi ke sorga. Nggak penting percaya Yesus masuk sorga. Itu ngawur itu ya. Itu pemimpin agama itu yang suka apalagi ditambah lagi. Kau harus bayar persepuluhan supaya diberkati. Ya, emang dasar lu pengen duit aja. Hilanglah ajar buah sulung, janji iman, macam-macam lah. Ya. Itu tipu-tipu itu, enggak masuk, enggak benar itu. Ya enggak ada itu ajaran kayak gitu. Udah surganya dongeng, cara masuknya juga dongeng. Itu semua ajaran-ajaran yang ngawur ya. Itu kita harus peringati. Soal didengar atau enggak masalah. Bukan tugas kita untuk bikin orang mau dengar kita, enggak. Tapi kita harus sampaikan itu sebagai kawanan kecil. Sedikit ya, karena banyak yang dipanggil dalam kekristenan, tapi sedikit ini yang dipilih, yang mendapat kasih karunia. Yang kepadanya dikatakan di sini Bapa berkenan memberikan gratis itu kerajaan surga diberikan kepada kawanan kecil. Tapi ingat ya, tujuannya diberikan kepada kawanan kecil supaya kawanan kecil berfungsi. Dibentuk ini kawanan kecil yang menjadi imam-imamnya, raja-raja. Imamnya juga menurut aturan Melkisedek. Bukan dalam dunia kekristenan imamnya kan nggak ngawuri. Keimaman dalam dunia kekristenan nggak jelas. Apakah keimaman aturan Harun? Kalau aturan Harun mesti orang Israel. Ibadahnya mesti di bait suci sana. Di Israel sekarang nggak ada lagi. Jadi bagaimana dong? Nggak mungkin keimamatan Harun. Karena ini dunia kekristenan nggak semuanya orang Israel. Walaupun ada yang ngaku-ngaku. Kami ini suku Lewi gitu. Ngaku suku Lewi gimana? Ya.
Itu ngawur-ngawur. Jadi keimamannya bukan aturan Harun. Tapi aturan Melkisedek juga bukan. Karena aturan Melkisedek, kitab Ibrani bilang Yesus itu imam besar aturan Melkisedek. Dan aturan Melkisedek itu hukumnya itu hukum hayat. Sudah perhatikan di Ibrani pasal 7 itu. Ada dijelasin di situ. Hukum hayat itu artinya Kristus sebagai hayat kita dalam batin. Ngikutin pimpinan. Kalau yang 1 Yohanes bilang itu pengurapan. Dalam diri kamu ada pengurapan dalam batinmu. Engkau nggak perlu diajarin. Engkau sudah tahu. Dengarkanlah suara Tuhan. Suara gembala sejati itu. Yesus bilang di Yohanes 10. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi orang-orang yang dibentuk menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek. Dia ibadahnya menurut hukum aturan hayat. Dipimpin oleh hayat Kristus. Dipimpin oleh pengurapan dalam batin. Bahkan the kingdom of God, Lukas 17 is within you. Ya, istilah di situ harusnya terjemah itu kalau LA itu diantara. Kerajaan surga diantara, tapi sebenarnya itu di dalam batin. Jadi keimaman, jadi umat kawanan kecil dibentuk menjadi imam, tapi menurut aturan Melkisedek. Kalau dalam kekristenan ini aturannya nggak tahu, ini aturan pemimpin agama nih ngawur. Dibilang aturan Harun juga enggak, karena bukan orang Israel, nggak boleh. Kalau aturan Harun, walaupun dia ngaku suku Lewi lah kami berhak. Maksud dia ngomong suku Lewi karena apa? Minta perpuluhan itu loh. Supaya dapat perpuluhannya. Jadi kami ini yang full time ini suku Lewi nih. Gitu. Tipu-tipunya banyak. Saya bukakan ini. Karena itu akan diyakini nanti. Soal didengar atau enggak itu bukan urusan saya. Nggak ada urusan saya di situ. Dan saya yakin sih nggak didengar. Orang namanya kalau orang ada uang jabatan saudaraku cuman peti mati yang akan menghentikan dia. Biasanya begitu, biasanya. Peti mati itu yang akan menghentikan dan juga pengadilan Kristus nanti. Nah, itu yang akan membongkar semuanya. Karena di Matius 7 ayat 21 23 itu jelas bahwa Yesus ketika itu akan terus terang menyatakan kamu pembuat kejahatan, menyesatkan. Itu istilah Yunani anomia, itu menyesatkan dalam kingdom, dalam kerajaan. Jadi segala orang-orang yang bikin jahat dalam kerajaan surga itu kena itu nanti. Itu padahal udah kelihatan hebat tuh Matius 7 itu. Orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan nggak, Yesus nggak sangka. Bikin mujizat demi nama Tuhan. Betul, engkau bikin mujizat dalam namaku. Udah gitu mengusir setan demi nama Tuhan. Tuhan nggak sangkal itu. Tapi yang Tuhan bilang, kau ini yang melakukan anomia. Lawlessness, ketiadaan hukum. Hukum dalam pelayananmu nggak jelas. Apakah hukum Taurat atau hukum hayat? Karena Yesus datang untuk memberikan hayat. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat, mempunyai hidup. Joy istilah Yunaninya itu. Hidup Kristus itu. Ya, jadi hukumnya hukum hayat. Tapi yang kau jalankan apa dalam pelayananmu? Kau ajari lagi persepuluhan. Kau bilang lagi itu buah sulung. Kau bilang lagi macam-macam. Kau malah keimamatan orang percaya kau belah begitu. Dengan ajaran Nikolaus itu membelah keimaman. Jadi orang percaya nggak semuanya imam. Padahal surat Petrus sudah jelas bilang kamulah bangsa yang imamat yang rajani, imamnya raja-raja. Tapi dalam kekristenan mana? Saya dipercayakan di sini pemimpin katanya. Padahal di Matius 23 Tuhan Yesus sudah bilang jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Aku pemimpin. Aku mau ngatur gerejaku langsung oleh Roh pemberi hayat, oleh hayatku. Jadi nggak ada didelegasikan, otoritas didelegasi. Itu hanya ada dalam konteks organisasi itu. Delegated authority tidak ada dalam gereja. Gereja itu organisme, bukan organisasi. Tapi gereja sekarang udah pecah. Ya. Nah, Tuhan pilihlah kawanan kecil ini sebagai penjaga. Bapak Saudara, kita tugasnya menjaga, melihat. Ya, itu sebab tugas pelihat itu sudah hancur. Coba lihat dalam Kisah Para Rasul itu, di situ ada gereja mula-mula itu, pelihatnya itu disebut presbyteros dan episkopos. Epi itu artinya di atas, kopos itu melihat. Ini para penatua diterjemahkan penilik. Sama ini orangnya. Ya, presbyteros itu artinya orang yang tua, dewasa. Ini yang harusnya jaga umat Tuhan nih. Sama episkopos itu melihat. Kalau ada serigala ganas. Tapi kalau sudah baca Kisah Para Rasul 20 ayat 28-30 itu. Serigala ganas datang, masuk menyerang. Menyerang siapa? Menyerang para pemimpinnya.
Akhirnya para pemimpin ini dengan ajaran palsu, yang saya bilang tadi, persepuluhan, buah sulung, apa semua, membelah umat Tuhan menjadi imam dan umat. Kalau Katolik ya, kalau Protestan itu pendeta dengan jemaat, kayak pokoknya beda lah. Saya sekulai mengajar itu ya, tarik murid kepada dirinya. Setelah itu tarik uangnya juga ya. Setelah itu pecahlah gereja ini, tercabik-cabik oleh serigala ganas. Tapi ingat ya, ketika Tuhan datang, dia akan datang menghakimi dunia kekristenan. Tujuan apa? Bukan hanya apa yang kau tabur itu yang kau tuai, tapi juga ada pemulihannya juga. Nah, disinilah kawanan kecil berfungsi. Dipakai Tuhan sebagai imam-imam dan raja-raja untuk pemulihan. Bukan hanya dunia kekristenan, bahkan seluruh makhluk, seluruh ciptaan. Saudara lihat Roma pasal 8. Jadi luar biasa ini kalau kita diangkat, diberikan Bapa kerajaan sorga. Oh, itu kerja luar biasa. Di kerajaan sorga itu, kalau saudara lihat di Wahyu pasal 4, pasal 5, itu ada tujuan, misi, dan visi daripada Bapa di sorga sendiri. Dinyatakan di situ. Ada apa tuh? Apa tuh? Kitab yang dimeterai oleh 7 meterai. Nggak ada seorang pun yang bisa buka. Itu kitab itu isinya, itu adalah isi tujuan, misi, dan visi Bapa. Pekerjaan itu, tanggung jawab luar biasa. Tapi yang bisa hanya anak domba yang sudah disembelih, itu Yesus. Buka materai 1, 2, 3, 4. Terus bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Ya, jangan bawa-bawa tapi pemimpin agama itu nanti kena lah itu ya. Yang penting kita peringatin. Yang kau yang ngajarin keimaman yang gak jelas, hukum yang campur-campuran gak jelas. Makanya dunia kekristenan itu dibilang Babel. Itu saya sebelum ambil kesimpulan ini terakhir lah ya, peringatan saudara supaya nanti jangan mau ditipu. Tapi di dalam ya kawanan kecil nggak bisa ditipu karena dia mendengar suara Yesus langsung. Tapi di peringatan, makanya di Wahyu pasal 18 ayat 4, saya baca dulu ya. Wahyu pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umat, pergilah daripadanya. Dari siapa? Nanti kita lihat. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Siapa di sini yang dihakimi? Babel. Babel itu siapa? Ada yang bilang Babel itu Amerika katanya. Babel itu sistem duniawi yang macam-macam lah. Babel itu di sini perempuan pelacur, gereja yang udah jatuh itu Babel. Mari kita lihat dulu di sini. Karena begini, ya pemimpin agama dan kekristenan pastilah dia mengelak. Nggak akan diajarkan Babel itu bahwa Babel itu ada yang kau perbuat itu lah. Nggak mungkin yang ngomong gitu. Dia pasti ngajarin Babel macam-macam nih. So, lihat di YouTube itu macam-macam itu dibilang Babel begini. Tapi nggak jelas apa maksudnya. Babel itu sudah lihat di kitab Wahyu pasal 17 ya. Jelas kok dibilang di sini ya. Pasal 18 ayat, saya baca dulu ya, ayat pasal 18 ayat 2 ya. Sudah rubuh Babel, kota besar. Babel itu kota besar. Siapa kota besar ini? Di pasal 17 ayat yang ke-5 itu dibilang, perempuan pelacur ini pada dahinya itu ada suatu nama. Nama itu karakteristik ya, atau ciri ya, atau ya reputasi juga. Tapi suatu misteri. Nah, karena banyak orang nggak lihat itu. 17 ayat 5 itu ya. Babel besar itu ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi Babel itu perempuan. Simbol perempuan pelacur. Namanya kalau udah perempuan dari Kejadian sampai Wahyu, perempuan itu selalu simbol dari gereja. Kalau Adam itu simbol dari Kristus, Hawa itu simbol dari gereja. Makanya di sini mempelai perempuan itu, gereja itu selalu perempuan. Ya, simbolnya. Jadi di sini, tapi ini perempuannya beda dengan perempuan yang di pasal 12. Perempuan yang melahirkan putra-putra lain. Ini kawanan kecil. Tapi perempuan yang di pasal 17 itu pelacur. Sudah tahu kalau pelacur itu nerima benih dari banyak pria. Nggak hanya dari suaminya. Tapi makanya dunia kekristenan itu kayak pelacur. Nerima firman Tuhan, tapi juga firman yang lain dari ajaran campuran. Itu makanya Babel itu artinya kacau, campuran. Ini akan dihakimi. Inilah Babel yang dan umat Tuhan dibilang pergi kamu dari umatku, pergi daripadanya.
Engkau jangan ambil bagian di dalam dunia kekristenan yang ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus. Engkau jangan ambil bagian di situ. Ya kan dia akan terkena penghakiman. Memang dia ngomong-ngomong surga, kalau masuk surga gini begini begini. Itu cuma surga dongeng itu. Ya. Orang Farisi ahli Taurat itu ngomong, dia bilang, kau bicara, kau sendiri nggak masuk kerajaan surga dan engkau menghalangi orang yang mau berusaha masuk. Kayak begitulah itu, ya. Pada umumnya pemimpin agama ini yang main dengan Jebel, Biliam, Nikolaus, ya, ajar-ajar yang palsu, menghancurkan keimamatan orang percaya, kasih hukum yang menurut aturan dia, ya aturannya sendirilah itu. Kesimpulannya apalah, udah. Kesimpulannya kawanan kecil yang kepadanya Bapak mau berkenan memilih, bukan karena kita hebat kan, enggak ada itu. Kawanan kecil enggak hebat, malah dia itu orang-orang sederhana, enggak dikenal itu. Barangkali itu orang-orang yang ibu rumah tangga biasa-biasa aja lah, tapi dia enggak ambil bagian dalam dosa-dosa dunia kekristenan ini. Jebel, Biliam, Nikolaus, main uang, main jabatan, macam-macam, dia enggak ambil bagian di situ. Dia mengikuti pimpinan roh, mengikuti suara gembala yang sejati, ikutin Yesus dia. Kawanan kecil itu sederhana lah orangnya. Tapi tugasnya, dahsyat tugasnya. Yaitu di zaman berikut tugasnya itu akan kelihatan sebagai imam-imam dan raja-raja. Dia akan memerintah di bumi ini untuk pertama menghakimi dunia kekristenan juga, tapi yang kedua memulihkan bahkan segala sesuatu, semua ciptaan. Ini dahsyat Bapak Saudara. Yang penting sekarang kita kerjakan tugas kita. Kalau memang kita yakin sebagai kawanan kecil, Tuhan Bapa di surga sudah berikan kepada kita. Kerajaan surga dalam batin kita kok. Bukan di nun jauh di sana tempatnya nanti kita dievakuasi. Itu surga dongeng. Jangan percaya. The kingdom of God is within you. Di sinilah dia kerajaan surga kita bertumbuh, kita mengenal, kita berfungsi sebagai raja-raja yang Bapa di surga yang membentuk itu. Tanggung jawab Bapa di surga itu. Karena dia kan yang memberikan kerajaan surga itu kepada kita. Bukan kita yang jeripayang ngejar-ngejar. Enggak ada gitu. Kita hanya memberikan respon aja Bapa di surga yang sudah memberikan itu. Dia yang ngajarin kita bagaimana caranya jadi imam menurut aturan Melkisedek ya. Bagaimana menjadi raja dalam arti sekarang ini menguasai pikiran, perasaan, kemauan kita. Nanti baru kita ditampilkan. Disitulah dahsyatnya rencana Bapa. Haleluya. Amin.